Tiga, dua, satu, buka buku kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada edisi kali ini teman-teman sekalian, kita akan berdiskusi tentang tema kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kenapa kita bahas tema ini? Karena pada era pandemi kali ini, tahun 2020 kemarin, Komnas Perempuan mencatat ada lonjakan angka yang cukup signifikan terkait dengan KDRT. Tercatat ada hampir 300.000 perkara kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dan 75% diantaranya adalah kekerasan domestik atau KDRT. Nah, untuk itu saya hari ditemani oleh seorang akademisi dari UPN, Bu Yana Indawati. Selamat pagi, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang tema itu, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah men-subscribe channel ini, dan bagi yang hari sedang menyaksikan tayangan video ini tapi belum men-subscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk men-subscribe channel ini supaya kita bisa bertemu dan berdiskusi dalam tema-tema yang lainnya. Baik, Bu Yana, untuk pengantar ya, tadi sudah kita sampaikan ke teman-teman sekalian akan kita membahas terkait dengan KDRT. Nah, ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas pada diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama, apa sih KDRT itu? Mungkin teman-teman banyak yang belum paham, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Bu Yana sendiri, KDRT itu lingkupnya kayak apa sih, Bu? Orang sering taunya kan kekerasan dalam rumah tangga ya melakukan kekerasan di dalam lingkup rumah tangganya itu, ke anak, ke istri, suami, dan lain sebagainya. Kalau secara aturannya bagaimana, Bu, KDRT itu? Terima kasih, Pak T. Jadi kalau kita bicara umumnya ya, jadi apa sih kekerasan dalam rumah tangga sebelum kita lihat ke UU PKDRT ya. Jadi setiap bentuk perbuatan yang itu diterima oleh ini khususnya ya, yang selama ini menjadi banyak sorotan korban kan wanita. Setiap bentuk perbuatan yang diterima oleh wanita yang itu berbentuk bisa kekerasan fisik, seksual ya, ekonomi seperti penelantaran rumah tangga maupun bentuk kemerdekaan, perampasan kemerdekaan yang itu lingkupnya dalam rumah tangga. Nah, kekerasan-kekerasan tadi itu jenisnya akhirnya mengerucut pada jenis-jenis dari KDRT. Jadi kita tadi sudah ngomong kekerasan fisik yang pertama. Kekerasan fisik itu ya wis pasti jelas ya. Seperti memukul, menendang, menampar itu yang seringkali wanita terima ya. Selama ini yang tersorot korbannya masih wanita. Wah, ini yang suami kan kenapa? Loh, Bu, kenapa suami itu kan sekarang juga eranya wis berbalik ya. Bahkan ada yang suami yang justru dia di rumah, istrinya yang nyari ekonomi. Ada, tetapi pertanyaannya apakah dia merasa menjadi korban KDRT? Itu kan? Karena apa? Ini kan delik aduan, jadi harus dilaporkan di polisi. Kita kan hanya taunya loh itu wong iku nang omah bojone, apa bahasa Jawanya ya, suaminya di rumah yang merawat anak, istrinya kerja dengan kedudukan profesi yang tinggi statusnya di BUMN. Pernah saya tahu di tetangga itu. Nah, tapi kita kan hanya bisa melihat dan dia tidak merasa jadi korban loh ya. Nah, hanya khususnya dia termasuk korban ekonomi ya kan, karena dia hanya di rumah karena yang tetap pondasi rumah tangga di istri. Itu yang kekerasan yang menurut saya kenapa untuk korban pria tidak tersorot secara spesifikasi kayak perempuan. Nah, sehingga menurut saya tetap wanita dan anak itu yang paling utama jadi KDRT. Nah, kekerasan fisik ini yang sering kita lihat ya, bahkan sering nonjok muka dan lain-lain sampai lebam. Nah, ini merupakan kekerasan fisik. Kekerasan mental yang ini kadang yang sering membuat manusia itu sensitif perasaannya. Kata-kata itu seperti pisau ya. Jadi sekali kita ngomong diucapkan itu langsung makjelep ya. Istilahnya anak gaul sekarang makjelep itu berarti aduh wis loro ati, dibawa dipikir kalau itu wanitanya tipenya diam dipikir akhirnya jadi penyakit ya kan. Mental itu kata-kata yang pedas, padahal kita kalau bertengkar misal suami istri ya. Kadang kata-kata yang itu kan tak sengaja, tapi kan kita harusnya sudah mulai ngontrol lah, tapi sekarang eranya itu sudah tidak bisa kita ngontrol kalimat, kadang-kadang sudah brol lah. Bentar, berarti kalau baper itu termasuk bagian dari KDRT enggak, Bu? Misalnya ini ya, suami dengan istri lah, kita ngobrol, omongan saya kasar ini ceritanya, kemudian dengan baper, nah kemudian merasa kok gitu ya kalimatnya kok nggak sopan, melecehkan dan lain sebagainya, itu termasuk KDRT juga enggak dalam lingkupnya? Ngelihat kondisi anunya ya, kita kan tahu ya suami kita ini tipikal kayak apa.
Lah, setiap rumah tangga itu kan sekali kita menerima kata kasar, kita kan pasti mencari solusi, kita bicarakan. Kalau sekali kita sudah memperingatkan, misal kalau tipe saya ya Pak, mungkin ya perwakilan wanita, saya peringatkan mungkin sampai 3 kali. Tapi kalau masih 3 kali itu mengulangi, berarti dia sudah melakukan kekerasan mental ke saya. Saya nggak baper, tapi saya sudah mencoba mencari solusi untuk dibicarakan. Namanya rumah tangga, berarti kita bicarakan. Tapi kalau ternyata tidak ada perubahan, berarti saya nggak baper. Ini termasuk saya menerima kekerasan mental, menurut saya, karena saya juga wanita nih. Nah, berarti saya ulangi lagi Bu, terkait dengan KDRT tadi ya, ada berbagai macam bentuk perbuatannya untuk KDRT. Nah, sekarang lingkupnya, namanya saja kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga ini kan terkadang isinya itu ya lazimnya adalah suami, istri, dan anak, ini lazimnya. Tapi terkadang dalam rumah itu juga ada mungkin mertua yang ada di situ, mungkin juga ada pembantu rumah tangga yang ada di situ. Nah, itu kalau terjadi kekerasan kayak tadi itu, yang pertama fisik dulu aja, misalnya ada pembantu yang seringkali, mohon maaf, asisten rumah tangga itu yang ya menerima perlakuan kasar dari majikannya atau dari yang punya rumah, itu termasuk KDRT juga lingkupnya. Karena yang masuk dalam lingkup KDRT itu orang-orang, jadi kita istilahkan siapa sih yang bisa menjadi subjek dalam KDRT, suami atau istri, karena ini kan memang pasangan dalam rumah tangga, anak, ya, pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ini kok bisa masuk loh, karena dia bekerjanya dalam lingkup rumah tangga. Apalagi dia digaji oleh pasangan suami istri, jadi dia juga masuk ke dalam subjek. Dan siapapun orang yang ada di dalam rumah tangga itu, yaitu masuk. Jadi kita bisa bukan memperluas ya, yang penting itu dalam ranah lingkup rumah tangga. Masuk di wilayahnya itu. Nah, di data Komnas Perempuan yang tadi saya sampaikan tahun 2020 ini mayoritas kekerasan terhadap perempuan itu adalah 70% perkara KDRT. Tapi di dalam itu juga tercatat dari Komnas Perempuan itu ada kekerasan dalam pacaran. Nah, ini nggak masuk wilayah KDRT ya kalau kekerasan dalam pacaran ya, karena belum masuk rumah tangga tadi ya. Oke. Sehingga ini di dalam catatan akhir tahunnya, catahunya Komnas Perempuan itu disebutkan di situ ada berbagai macam perlakuan kekerasan terhadap perempuan. Mayoritas adalah KDRT. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok ini tinggi sekali, Bu? Kira-kira ada faktor-faktor tertentu nggak? Kalau di era pandemi konon meningkat ini kekerasan terhadap perempuan ini. Itu kira-kira kenapa penyebabnya, Bu? Kalau kita lihat faktor penyebab ini kan banyak ya. Jadi kenapa kok makin tinggi? Lah kita ini kalau kita kerucutkan ya, faktor yang menyebabkan KDRT penyebabnya itu satu. Biasanya ini kan ketimpangan antara posisi wanita dan perempuan ya. Selama ini kan ini kan masih menjadi, kita ngomong gender lah. Gendernya itu kita sudah ngomong tidak ada lagi perbedaan, kita menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ternyata dalam masyarakat kita yang muslim itu muslim ya, gender laki-laki ini kan tetap beda ya sedikit. Jadi pria itu tetap merasa dia lebih tinggi. Nah ini akhirnya ketimpangan hubungan antara pria dan wanita itu yang utama. Terus faktor penyebab ekonomi itu pasti ya, kita Indonesia itu bukan hanya KDRT, kejahatan pun faktor ekonomi masih menunjang timbulnya kejahatan. Nah ini ekonomi paling utama. Terus pengabaian ini masyarakat ini kan wacananya masih sama ya. Jadi kodrat yang tadi saya hubungkan masih memusli Islam itu masih meninggikan, ini juga akhirnya wacana pandangan masyarakat pun itu tidak merubah. Meskipun kita ngomong kita ini mau revolusi industri, kita aja Indonesia masih 4.0 ya, Jepang sudah 5.0. Lah kita sudah ketinggalan 1 poin, itu sudah berbeda adab gitu. Nah tapi Indonesia aja mau meningkatkan pengetahuan masyarakatnya juga susah. Orang mau menyadarkan secara kesadaran hukum aja kita enggak sama dengan Belanda, misal contoh yang kita enggak jauh-jauh ya, perzinahan di sana sudah enggak ada. Kita mau tidak meniadakan pun antara ya dan tidak. Lek mau dimasukkan ke KUHP mandul juga ini pasal. Karena apa? Kan kalau nggak dilaporkan ya bebas ya toh. Nah ini kan jadi kesadaran hukum kita itu masih kita bilang kecil ya kecil, masih belum maksimal ya belum maksimal. Jadi
ini yang menurut saya menjadi faktor penyebab tidak hanya kejahatan, KDRT pun juga pasti meningkat. Oke, baik Bu Yana. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu, termasuk diantaranya adalah salah satunya faktor ekonomi. Di kondisi pandemi ini kan ya orang lagi susah ya, dalam semua aspek itu banyak sekali permasalahan dalam pandemi sehingga angka KDRT meningkat. Oke Bu, dilanjutkan yang tadi soal jenis-jenisnya, kekerasan fisik sudah, kekerasan mental sudah tadi ya. Terus apa lagi yang dalam lingkup KDRT itu apa saja? Kekerasan ekonomi ini satu, biasanya ada tipe pria yang tidak menginginkan istrinya bekerja. Ya, entah itu pandangan agama atau memang prinsip dia, ya kan. Kalau yang agamanya ndaki itu pasti ya, rezeki istri itu sudah ada ikut suami. Nah, itu yang pertama. Terus ada juga istri yang sudah bekerja, pendapatannya lebih tinggi, tapi dia dikontrol pendapatannya oleh suami. Kadang kan terjadi juga tuh, karirnya sukses, istrinya lebih sukses, suaminya masih di bawahnya, dan pendapatannya lebih tinggi. Nah, kadang pria itu merasa bahwa dalam rumah tangga, uang yang dihasilkan adalah uang rumah tangga. Nah, ini termasuk kekerasan ekonomi toh. Harusnya pandangan pria ini dilepaskan kalau dia beragama. Tapi kalau saya lihat sekarang itu kebalik. Jadi, ini fakta yang nyata yang kadang kita sharing-sharing sama sesama wanita ya. Tapi kita sebagai wanita pekerja pun juga tidak bisa memungkiri. Karena apa? Karena itu juga kadang menurut wanita yang saya tanyain ya, mungkin ini ujian rumah tangga saya. Akhirnya dibalikkan ke situ. Tapi sebenarnya itu sudah masuk kekerasan ekonomi. Nah, ini kadang pandangan wanita yang sudah maju bekerja tapi begitu menikah kena kekerasan ekonomi seperti itu, dia akhirnya menerima itu sebagai ujian. Gitu. Iya, jadi susah kita mau mengontrol ini masuk kekerasan ekonomi, dia juga tidak akan melaporkan karena dia sudah menerima sebagai ujian. Ya proses perjalanan rumah tangga. Nah, kadang nah itu kadang apalagi orang tuanya sering kalau dicurhati, ya sudah ini ujianmu, ini pilihan. Nah, seperti itu kan akhirnya kita meskipun sudah sudah kita dengarkan terus itu masuk KDRT, tapi kan kita juga tidak bisa menganjurkan untuk kue kelaporo gini kan, tidak bisa karena itu sensitif ya. Itu yang sesi ketiga soal apa yang harus kita lakukan kalau kita mencoba adanya KDRT. Nah, terkait dengan kekerasan ekonomi tadi Bu, yang sepahaman saya, kekerasan ekonomi itu kan ditelantarkan, itu termasuk ya. Misalnya kadang tidak dinafkahi ceritanya, suaminya bekerja, istrinya bekerja, kemudian ya sudah, kan kamu bekerja, uangnya uang kamu sendiri, saya kan bekerja, uang saya sendiri. Itu masuk bagian dari penelantaran ekonomi enggak kalau seperti itu? Suami tidak memberikan kewajibannya, masuk kan? Jadi suami itu harusnya tahu, misal kamu ini berkewajiban menafkahi rumah tangga. Jadi kebutuhan rumah tangga mulai sandang, pangan, papan yang itu dinikmati oleh istri anak itu kan menjadi kewajiban suami. Nah, iya, nah istri bekerja kan ya sebenarnya kalau kita tahu itu penghasilan istri bukan bagian penghasilan suami. Begitu juga dalam rumusnya penghasilan istri bukan bagian penghasilan rumah tangga. Apalagi kalau kita ini kan tidak mawas ya, tidak ada perjanjian kawin. Orang Indonesia suruh buat perjanjian kawin kan tabu. Padahal sekarang itu perlu. Saya selalu wanti-wanti ke mahasiswa, apalagi hukum ya. Kamu itu sudah tahu hukum. Kalau kamu menjadi korban KDRT seperti ini ya mohon maaf, Ibu sudah memberikan gambaran-gambaran. Makanya sekarang solusi perjanjian kawin itu adalah solusi gardan utama kalau menurut Ibu. Bahkan anak-anak tanya Ibu sendiri perjanjian kawin enggak? Ibu perjanjian kawin meskipun belum Ibu sahkan, ya kan? Tapi tanda tangan dan di buku akad nikah itu coba kalian lihat besok ya, saya selalu wanti-wanti. Itu ada loh punya perjanjian kawin enggak? Ada ya dan tidak, itu harus dicentang. Saya dulu tunjukkan dan saya kasih contoh ke anak-anak. Kenapa? Karena itu juga sebagai pencegahan terjadinya KDRT. Ini baru tahu saya, kawan-kawan sekalian, perjanjian kawin ini. Saya terus terang tidak ada perjanjian kawin saat itu. Oh, mungkin jenengan tidak termasuk pelaku KDRT. Tidak termasuk KDRT. Tapi ini menjadi masukan bersama buat kita bahwa perjanjian kawin itu sekarang menjadi salah satu opsi yang penting ya untuk melindungi hak kedua pihak. Karena bagaimanapun juga yang namanya status perkawinan ini kan juga hubungan keperdataan juga ya. Jadi itu mengikrarkan berjanji bersama-sama, susah senang bersama. Lah kalau senang tok susah enggak mau ya jangan melakukan ikrar kawin. Nah. Jadi ada tambahan lagi informasi hari ini kawan-kawan sekalian terkait dengan perjanjian kawin, bahwa itu merupakan salah satu hal yang penting
untuk menghindari hal-hal yang terjadi di belakang yang tidak kita kehendaki. Tentang perjanjian kawin. Oke, nanti kita bahas tentang perjanjian kawin. Ya, ini menarik ini karena banyak yang belum tahu tentang apa itu perjanjian MA kan kawin. sudah melonggarkan, bisa dibuat setelah perkawinan. Padahal dulu enggak boleh, sebelum baru bisa dikatakan perjanjian kawin. Sekarang MA sudah melonggarkan itu. Oke, itu nanti kita bahas dalam podcast yang lain tentang perjanjian kawin dengan Bu Yana. Lanjutkan Bu, ada lagi nggak tentang jenis KDRT? Kekerasan seksual ya nih. Jadi kekerasan seksual ini misal dalam bentuk satu ya hubungan suami istri yang dia lakukan dengan cara kekerasan. Terus yang kedua misal maksimalnya Indonesia itu kan sudah memberikan keterbatasan untuk anak ya, 2 anak cukup programnya. Tapi kalau minta 10. nah kan masih ada tuh yang tipikal pria banyak anak banyak rezeki terus enggak boleh KB dan lain sebagainya lah. Ini kan juga termasuk pemaksaan kehamilan. Tapi ya balik lagi ya, wanita Indonesia itu kan rimo. Jadi saya itu juga kadang kalau orang punya anak banyak sampai 5 yang saya lihat itu kewalahan, tapi dia nerimo. Saya juga tidak bisa mengatakan dia sebagai korban KDRT. Ini juga kita kesulitannya kadang di situ. Pemaksaan kehamilan. Terus bentuk misal penghinaan terhadap yang dulu pernah terjadi itu yang sudah cerai ya tapi ya. Yang Bau ikan asin itu kan secara bukan kekerasan mental aja, ternyata itu juga masuk kekerasan seksual. Nah, ini juga masuk lingkupnya di situ. Ibarat kata misalnya ini ya, ngomongin istrinya, ngatain istrinya. Kok kamu sekarang makin lebar ya, kok nggak menarik lagi? Itu masuk KDRT juga? Kok diucapkan secara bercanda? Enggak. Bentuk komplain dari suami Oh, kalau saya sih nggak memasukkan itu dalam KDRT. Kenapa? Kalau kata lebar itu kan masih normal ya. Tapi misalnya menjurus ke kata-kata yang itu menyakitkan, misal awakmu koyok apa bahasa Jawanya ya, kayak tergandeng dan lain sebagainya. Mungkin itu kalau dalam kondisi kita ya itu sudah tidak layak. Ini istrimu. Tapi kalau lebar ini kan dia mencoba meminimalisasi kata yang itu lebih halus. Dan ini mungkin saran untuk mengecilkan gitu kan. Kadang kan pria ngomongnya melebar ini tapi dia tidak ada upaya untuk memberi uang pelangsingan lah, ini kan juga nggak ada tindakan. Kita minimalisir ya, jadi penggunaan kata-kata yang tidak pantas itu pun harus kita perhatikan lagi karena ya tadi itu satu kriterianya belum jelas ya. Tapi kalau seandainya menurut kita ini baik-baik saja tapi istri yang kita sampaikan ini kemudian tersinggung karena itu dan merasa benar-benar tertekan, banyak seperti itu Bu ya. Apa yang disampaikan oleh suami membuat istri menjadi tertekan, itu menjadi bagian dari kekerasan psikis tadi ya, bagian dari kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan seksual ini kawan-kawan sekalian, ada juga saya pernah membaca memaksa berhubungan badan ketika dalam kondisi sedang menstruasi, itu masuk bagian dari kekerasan seksual juga ya. Oke, jadi kalau tanggal merah atau zona berbahaya itu dihindari karena walaupun itu memang istri kita sah secara itu, tapi tetap ada adab dan ketentuan yang harus kita pertimbangkan dan lain sebagainya. Oke Bu, tadi tentang jenis-jenisnya, kemudian sekarang tentang kendalanya. Nah, tadi disampaikan juga bahwa KDRT ini lingkupnya adalah domestik dalam lingkup rumah tangganya. Kita ribut berantem dengan orang dalam rumah tangga kita ya, sampai lempar-lemparan gelas dan piring, kerompiang, tetangga yang dari sebelah ini hanya bisa melihat. Betul Bu ya, seperti itu ya. Bisa nggak secara aturan tetangga yang melihat ini karena kasihan istri dipukuli sama suaminya, kemudian tetangga ini melaporkan ke polisi, memungkinkan nggak untuk seperti itu Bu? Karena ini delik aduan, kalau memungkinkan sih memungkinkan. Cuman begitu lapor misal terus didatengin polisi terus si korban atau istri ngomong enggak Pak, kita hanya pertengkaran biasa, ini kan juga menjadi ini akhirnya polisi pun tidak akan memproses karena dia tidak ada korban yang jadi makanya delik aduan ini kan hanya bisa korban dan keluarga korban. Tetangga ini kan dia hanya bisa melihat kalau benar-benar dalam kondisi yang misal nih darurat ya, contoh darurat misal enggak disekap, mungkin tidak boleh keluar, terus mungkin ada teriakan tolong, nah itu baru kondisi darurat yang dia bisa melaporkan. Yang saat ini muncul kawan-kawan terkait dengan kondisinya bahwa itu wilayah domestik, sehingga ketika mau turut campur dalam tanda kutip ya untuk membantu lah ceritanya, itu masih kesulitan kita karena terbentur pada regulasi seperti itu. Ditambah lagi faktor
sosial budaya kita. Misalnya tadi itu mau dilaporkan, nggak usah lah Bu, itu bagian dari cobaan hidup saya dalam rumah tangga, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah, terus kira-kira Bu, kalau kita menjumpai ada kasus KDRT di sekitar kita, semoga kita terhindar dari itu teman-teman sekalian. Kalau ada yang di sekitar kita seperti itu, menurut Bu Yana, saran konkret apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau saya selaku wanita ya, kalau melihat kondisi apalagi itu korbannya wanita, kalau pria saya enggak mau pikir panjang ya. Pria sampai kamu lemah itu ya lucu kan ya. Makanya saya himbau ke anak-anak, kamu pria kamu justru yang kena korban ya, Ibu nggak bisa komen. Jadi kalau saya lakukan personal approach. Kalau itu tetangga ya mungkin saya bisa mencoba ajak berbicara ya, kadang kan dia butuh temen ngobrol sebenarnya. Nah kalau dia kan kadang nggak tahu nih ternyata ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT itu, bahwa ini kita dilindungi loh sebenarnya. Kalau kamu sudah merasa tertekan, kalau kamu sudah merasa masuk dalam dua kekerasan jenis tadi, karena kan kekerasan ini sifatnya tidak tunggal kan. Kadang kita menerima kekerasan mental juga kekerasan seksual, kadang kita menerima kekerasan fisik juga kekerasan mental ya kan. Nah ini tidak tunggal, ini sifatnya itu pasti bergandengan. Nah kalau sudah menerima itu, kalau kita sudah kasih wacana, kita kasih personal approach, mungkin dia bisa bicarakan dengan suami, nanti dia kasih tiga kali mungkin ya peringatan. Kalau itu sudah, nah kalau sudah mentok Bu, sudah monggo jenengan mungkin dengan dilaporkan itu bisa menyadarkan suami jenengan. Kan ini sifatnya bisa dicabut tuh Bu. Nanti misal kalau Ibu merasa suaminya sudah meminta maaf dan lain sebagainya, nggak apa-apa, silakan dicabut. Tapi kalau nggak dicabut Bu, ini berjalan juga seterusnya. Gitu. Begini teman-teman sekalian, misalnya kasusnya adalah kekerasan ekonomi ya, dalam artian istri ditelantarkan atau tidak diberikan nafkah misalnya. Kemudian kalau ini saya laporkan suami saya dan dia diproses secara pidana dan suami saya ditahan misalnya, kan jadi kasihan juga. Nanti saya terus gimana? Sudah nggak ada yang menafkahi, suami saya ditahan lagi, nanti kan saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu juga terkadang jadi kendala utama terhadap ADRT. Betul, karena dia nggak bekerja. Nah, itu wanita nggak bekerja itu pemikirannya seperti itu. Saya hidupnya apa, dan dia nggak apa ya, akhirnya menerima itu tadi. Yang menurut saya makanya selalu saya bilang antara wanita bekerja dan tidak bekerja ternyata juga bisa jadi korban semua gitu loh. Cuman wacananya berbeda. Nah ini itu tadi. Banyak yang kita peroleh dari Bu Yana hari ini terkait dengan satu ruang lingkupnya teman-teman sekalian, bahwa KDRT itu sangat spesifik ya, terbatas pada lingkup tertentu dalam rumah tangga. Kemudian dua bentuk perbuatannya juga sudah diatur dengan sangat spesifik dalam Undang-Undang PKDRT. Ada kekerasan fisik, psikis, mental, ekonomi, seksual dan lain sebagainya, yang itu dapat di breakdown dalam berbagai macam bentuk. Yang tidak terbatas pada itu, yang mungkin tertulisnya hanya ada 4 misalnya, tapi di dalam itu termasuk bagian dari kekerasan seksual. Misalnya ya ada perilaku seksual yang menyimpang ya, kadang-kadang yang seperti itu juga bagian dari kekerasan yang termasuk dalam KDRT. Kemudian kita juga tahu pada hari ini terbuka pemikiran kita bahwa ada perjanjian kawin yang itu bisa mengantisipasi kita kalau seandainya terjadi KDRT dalam lingkup rumah tangga nantinya. Nanti kita akan bahas dengan Bu Yana dalam tema yang lainnya tentang perjanjian kawin. Kemudian yang terakhir terkait dengan kendalanya teman-teman sekalian, bahwa dicatat hanya 300 kekerasan terhadap perempuan. Dan Komnas Perempuan mengaku menyadari bahwa kuesioner yang diberikan itu tidak 100% kembali ke mereka. Artinya mungkin di luar sana data itu masih banyak sekali Bu, lebih dari 300.000 itu. Tapi karena kendala tadi itu nggak mau melaporkan, karena faktor ya menganggap itu hal yang lazim, bagian dari sosial budaya, akhirnya angka KDRT pun masih samar. Artinya menjadi dark number di situ, angka yang gelap sekali yang tercatat hanya 300.000. Nah sisanya itu yang mungkin di sekitar kita sedang terjadi tapi tidak dilaporkan. Nah, podcast kali ini tujuan utamanya satu, untuk memberikan pemahaman bersama. Yang kedua sekaligus kita menghimbau teman-teman sekalian, kalau seandainya melihat kejadian seperti itu, ya apa yang kita lakukan? Ya minimal kita bisa memberikan edukasi kepada korbannya, kepada masyarakat sekitar, supaya ini tidak terulang. Karena ya bagaimanapun juga itu bagian terdekat dalam lingkungan keluarga kita, maka seharusnya itu bisa kita hindarkan. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu sebagai closing ke teman-teman sekalian terkait dengan KDRT ini? Jadi saya sih cuma menghimbau aja ya, nyaranin, apalagi kalau khususnya yang mahasiswa yang nantinya juga mengalami pernikahan ya. Kalau sudah tahu ada undang-undangnya, jangan sampai kamu jadi pelaku dan juga jangan kamu sebagai korban. Jadi hindari semua itu, karena kita ini negara hukum.
Jadi kalau merasa kamu sebagai pelaku ya monggo sadari ada hukumannya, kalau sebagai korban silakan dilaporkan. Misalnya pacaran aja udah. Nah, itu pacaran tuh juga tidak dilindungi dengan payung hukum kan. Nah, itu masuknya pasti penganiayaan. Nah, ini juga wong Indonesia ini juga payung hukum kadang baru muncul setelah ada kejadian. Nah, ini juga Main kekerasan ya. Nah, cinta itu loh, tolak ukurnya susah. Pacaran sudah sering kekerasan, nanti kalau terbawa sampai ke rumah tangga, nah jatuhnya ke KDRT itu teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Bu Yana dan teman-teman dari UPN Veteran Jawa Timur karena kesempatan yang diberikan kepada kami untuk diskusi tentang KDRT. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu di podcast yang lainnya. Tetap sehat selalu, nah kita ketemu di TEDU. Salam sehat, saya Evin dan Bu Yana. Sampai jumpa.